selamat sore pemirsa. Senang sekali rasanya bisa kembali berjumpa bersama Anda pada Bincang Kapuas edisi sore hari ini. Dan bersama saya seperti biasa, selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan membahas satu tema menarik. Dan sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tema 27 Desember penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia. Nah, untuk membahas ini di studio kami telah hadir Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II, Ansari Dimyati. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih Bang telah hadir kembali ke Bincang Kapuas. Terima kasih. Dan pemirsa, kami juga mengajak Anda untuk bergabung di 0561583950. Baik Bang Ansari, 27 Desember ini ada penyerahan kedaulatan. Nah, kita pengen tahu dulu nih sebenarnya bagaimana proses sehingga ada penyerahan kedaulatan penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia. Ya. Baik, kita kembali pada hari kemerdekaan Indonesia yang kata orang adalah tanggal 17 Agustus 1945, kata masyarakat Indonesia hari ini. Ya. Nah, namun kalau kita kaji kembali dari segi hukum internasional, dari bagaimana prosesi kedaulatan tersebut didapatkan, itu apakah betul tanggal 17 Agustus 1945 itu adalah hari kemerdekaan Indonesia, artinya itu adalah hari berdaulatnya Indonesia. Nah, lantas pertanyaannya kemudian, bagaimana tanggal 27 Desember 1949 yang di situ terjadi apa yang dinamakan dengan sovereignty overdraft atau penyerahan kedaulatan, atau kalau sebagian orang Indonesia mengatakan itu adalah pengakuan kedaulatan, bukan penyerahan kedaulatan. Dia anggap penyerahan kedaulatan itu tidak diserahkan, tapi hanya diakui. Nah, cuman itu menjadi perdebatan. Nah, namun harus kita kaji kembali bagaimana prosesi kedaulatan Indonesia dengan sebenar-benarnya. Kan seperti itu. Nah, karena tidak ada narasi tunggal di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kesultanan yang ada di Aceh Darussalam itu berperang dengan Belanda. Tapi di Sumatera Timur, kesultanan-kesultanan seperti Delhi, Kesultanan Langkat, Serdang, Asahan, dan mungkin di Kalimantan Barat, di Banjar itu mereka tidak berperang dengan Belanda. Nah, jadi tidak ada narasi tunggal di Indonesia. Itu pertama yang harus ditekankan. Nah, kemudian ada satu yang agak yang menjadi pertanyaan bagi saya ketika saya kuliah dulu. Saya berpikir bahwa ini Indonesia sejarahnya, kapan Indonesia merdeka, katanya kapan Indonesia bersatu? Katanya kesatuan itu sudah ada di Sumpah Pemuda 28 Oktober. Nah, cuman kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah dari mana asal penamaan Indonesia? Apa Indonesia itu? Anda tahu? Indonesia itu? Iya. Apa itu Indonesia? Nah, ternyata kalau kita telik kembali, tapi ini tidak ada di kurikulum pendidikan Indonesia. SD, SMP, SMU, perkuliahan tidak ada diajarkan. Tidak ada dipublis oleh sejarawan di Indonesia hari ini. Dari mana Indonesia itu? Anak kecil pun tidak tahu, guru pun tidak tahu. Banyak yang tidak tahu. Jadi sebenarnya Indonesia itu berasal dari mana? Nah, ternyata kalau kita tilik kembali, ada antropolog dari Eropa sana, dari Barat sana, itu membuat buku bernama ini kita agak sedikit keluar dari konteks, tapi ini akan ada runutan sampai ke konvensi meja bundar. Nah, itu namanya The Journal of the Indian Archipelago. Itu dibuat oleh antropolog bernama James Richardson Logan. Itu mengatakan bahwa di situ disebutkan dia berlayar, orang Eropa berlayar sampai ke kepulauan ini. Mereka mencari pulau India, tapi ternyata tersesat. Dia melihat orang kulit coklat yang sama dengan orang India. Dia sebut, oh ini orang India, Indian, American, Indonesian orangnya. Nah, kemudian jadi ternyata ini orang Eropa yang tersesat kemudian mengatakan kita ini orang India, jadi dia sebut India. Nah, sebutan Indonesia itu adalah dari Indianesia, Nesis. Nesis itu kepulauan, Indian itu orangnya. Jadi kepulauan Indian. Nah, tapi ada bantahan dari James Windsor Earp di jurnal yang sama, dia katakan ini orang Melayu bukan orang Indonesia.
Nah, kemudian juga Alfred Russel Wallace di bukunya The Malay Archipelago juga sebutkan bahwa ini adalah orang Melayu, bukan orang Indian. Nah, ada kesalahan berpikir di sini. Kemudian berlangsung dari The Indian Archipelago tadi, kemudian oleh Multatuli, oleh Dawes Dekker, kemudian disahkan jadilah Perhimpunan Indonesia. Nama Indonesia pun menjadi menjadi sebuah sebuah nama baru di kepulauan ini. Mahasiswa yang kuliah di Belanda sana membuat Perhimpunan Indonesia, kemudian terjadilah pergerakan untuk berdiri sendiri yang dibuat oleh para mahasiswa Indonesia. Nah, akhirnya sampailah kemudian ke 1928 ada Sumpah Pemuda, katanya itu Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia. Sampailah 1945, 17 Agustus 45 itu Soekarno dan Hatta itu memproklamirkan kemerdekaan pasca tersudut mundurnya Jepang yang sedikit lagi hampir keluar dari kepulauan Melayu ini, hampir keluar dari wilayah administrasi Hindia Belanda dalam perspektif yang satunya lagi. Kemudian akhirnya dimonumenkanlah kemerdekaan Indonesia, katanya. Oke, baik Bung Ansari, kita akan lanjutkan kembali terkait artinya ada lanjutan sehingga penyerahan ini diserahkan ataupun kedaulatan ini melalui namanya Konferensi Meja Bundar. Nah, seperti apa Konferensi Meja Bundar nanti kita akan jelaskan setelah jeda berikut. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Kapuas akan segera kembali saat lagi. Baik pemirsa, kita masih di Bincang Kapuas, kita membahas 27 Desember penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Republik Indonesia bersama dengan Ketua Umum Yayasan Sultan Hamid II Ansari Dimyati. Silakan bagi Anda di 0561583950. Nah, Bung Ansari, bahwa ada penyerahan kedaulatan ini melalui yang namanya Konferensi Meja Bundar. Seperti apa sebenarnya Konferensi Meja Bundar ini? Nah, itu di Konferensi Meja Bundar tadi, ya orang katakan tadi 1945, 17 Agustus Indonesia sudah merdeka. Nah, lantas pertanyaannya kemudian, kalau pendasaran logika saya, Indonesia itu lahir kapan? Kemudian dijajah kapan? Kemudian merdeka kapan? Ketika saya tanyakan ke mahasiswa saya misalnya, dia bilang 17 Agustus 45 Pak, katanya. Itu lahirnya. Kapan merdekanya? 45. Lah, kapan dijajahnya? Ya kan begitu. Nah, sampai sekarang pun banyak situs-situs website terkemuka, domain itu tidak dapat menjawab kapan Indonesia merdeka. Kan begitu. Nah, klaim Indonesia mengatakan 17 Agustus 45 ya karena memang itu dari perspektif mereka. Namun, bagaimana dengan 27 Desember 49? Bukankah yang namanya sovereignty of draft tadi, penyerahan kedaulatan itu adalah merupakan monumen kemerdekaan? Lantas apakah Indonesia merdeka dua kali? 17 Agustus 45 dan 27 Desember 1949. Nah, ini yang harus kita luruskan, harus sejarawan luruskan, harus guru-guru luruskan. Bagaimana prosesi mata rantai ini ada dan kemudian bagaimana di mana letak terputusnya mata rantai ini? Kan begitu. Nah, ternyata 45 itu Indonesia kalau menurut perspektif saya itu belum merdeka. Belum merdeka. Nah, kemudian berlanjut 46 ada Konferensi Malino. Karena 17 Agustus 45 setelah itu Jepang tersudut mundur pasca Perang Dunia Kedua, karena tadi Indonesia merdeka pun itu atas izin Jepang. Atas izin Jepang tahun 45, kemudian Indonesia Jepang tersudut mundur, kemudian Hindia Belanda ada lagi, Belanda dan sekutu masuk lagi ke Kepulauan Melayu ini. Itu setelah kemudian 45. Setelah 45. Kemudian bekerja sama dengan kerajaan-kerajaan yang masih ada, dihidup-hidupkan kembali. Kemudian didirikan lagi negara-negara federal. 45 Indonesia katanya yang tadi wilayahnya. Indonesia tadi kan merdeka katanya 1745, 1 September 45 itu Kesultanan Solo bergabung dengan Indonesia. 5 September Kesultanan Jogja bergabung dengan Indonesia. Kan terus-menerus. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan Pasundan, Kalimantan Barat, Sumatera Timur, Indonesia Timur, itu belum bergabung dengan Indonesia. Masih ada prosesi berjalan terus sejarahnya. Masih berbentuk sebagai kerajaan-kerajaan itu. Ya, betul. Kemudian 46,
kemudian terjadi pergesekan antara Indonesia tadi revolusi revolusioner Indonesia tadi ingin merdeka tadi terjadi benturan dengan orang-orang Belanda. Kemudian 46 terjadi konferensi Malino. Terbentuklah negara federal, negara Indonesia Timur. 46. Negara Indonesia Timur itu letaknya dari Sulawesi turun ke bawah ke Bali, kemudian turun terus ke timur hingga Papua. Ya, tidak sampai Papua karena Papua itu masih administrasi Hindia Belanda. Baik. Minus Papua. Kemudian berdiri lagi negara Sumatera Timur, hari ini menjadi Sumatera Utara. Itu dari Kesultanan Delhi, Langkat, Serdang, Asahan dan lain-lain. Ya. Nah, kemudian berdiri lagi negara-negara lain termasuk daerah istimewa Kalimantan Barat itu 12 Mei 1947. Nah, ini negara-negara federal ini negara-negara yang tegak berdaulat sendiri. Nah, kata orang Indonesia ini adalah negara boneka buatan Belanda. Ya. Negara boneka buatan Van Mook. Nah, kalau menurut saya ini adalah perspektif. Perspektif Indonesia mengatakan Van Mook adalah Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang menginginkan Indonesia itu di bawah kelungkungan Belanda. Nah, lantas bagaimana dengan status persemakmuran? Kalau kerajaan-kerajaan atau daerah-daerah federal itu berdiri tegak dalam hukum internasional, berdiri tegak untuk melaksanakan hukumnya sendiri, melaksanakan hukum nasionalnya sendiri, apakah itu dijajah? Kan tidak bisa seperti itu. Tidak bisa dalam satu perspektif pandangan dia sendiri mengatakan bahwa oh ini Kesultanan Pontianak dijajah oleh Belanda. Kan tidak seperti itu. Nah, ini kan perspektif sepihak. Jadi kemudian terjadi banyak pergesekan. Kemudian Linggarjati pun, kemudian Renville pun tidak artinya konferensi sebelum konferensi meja bundar itu kan gagal. Oke. Oh, jadi Konferensi sebelum Malino, konferensi meja bundar ada konferensi untuk artinya semua kerajaan-kerajaan. Makanya kalau kita pelajari waktu di sekolah dulu ada konferensi sebelum konferensi meja bundar itu ada konferensi Malino terbentuk negara Indonesia Timur, ada konferensi BFO, Beyond Homes for Federal Overlap, ada pembentukan Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal, ada pembentukan organisasi atau wadah lembaga untuk mewadahi negara-negara federal yang telah diciptakan tadi itu, telah dibuat. Kemudian ada konferensi Denpasar, ada konferensi ada perjanjian Renville, ada perjanjian sebelumnya ada perjanjian Linggarjati. Nah, itu terus menemukan jalan buntu. Kenapa? Antara Belanda dan Indonesia. Kenapa? Karena tidak terjadi kesepakatan. Terjadi kesepakatan di atas kertas, kemudian besoknya terjadi pergesekan lagi. Ada benturan kepentingan politik tadi. Sehingga kesepakatan ini gagal. Nah, kemudian berjalanlah 47, 48, 49, akhirnya di sebelum 49, 48 itu dibuatlah BFO tadi itu. Atas usulan Ide Anak Agung Gede Agung. Temannya Sultan Hamid II dari Pontianak Kalimantan Barat itu mengusulkan bagaimana kita buat BFO. BFO ini Beyond Homes for Federal Overlap, Majelis Permusyawaratan Negara-Negara Federal yang selain dengan kepentingan untuk untuk membuat sebuah negara federal di Indonesia karena sudah ada deadline dari PBB untuk segera buat negara federal di Indonesia. Kemudian untuk menjembatani kepentingan Indonesia tadi wilayahnya di Yogyakarta dengan Belanda. Karena kerjasamanya tidak pernah ketemu. Tidak pernah cocok antara keduanya. Nah, tapi kalau yang tadi ini kan di BFO itu kalau saya katakan itu mereka bukan boneka buatan Belanda, tapi mereka kooperatif. Mereka lebih elastis ketimbang Indonesia. Mereka lebih kooperatif, lebih mau berkomunikasi dengan Belanda. Nah, kalau saya lihat seperti Soekarno, Hatta, Sultan Syarif, bukan mereka tidak mau berkomunikasi dengan Belanda. Toh banyak foto-foto mereka berkomunikasi dengan orang-orang Belanda. Kan seperti itu. Oke, baik Bang Ansari, kita akan lanjutkan kembali. Nah, namun kita harus jeda. Artinya sebelum konferensi meja bundar ini sudah ada konferensi namun gagal. Nah, nanti kita pengen tahu lagi sebenarnya konferensi meja bundar jalannya seperti apa. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Bincang Kapuas akan segera kembali sesaat lagi.